saya menjadi sedikit drop kesehatannya. Karena iklim sedang bekerja. Mengapa saya tidak bisa menyesuaikan dan menerima? Dan itu menjadi penyebab yang ketiga, yaitu organ dan iklim. Pada saat iklim panas yang luar biasa, minum es tentu adalah yang sangat mengasihkan. Panas, minum es, rasanya seger sekali, nikmat sekali. Tetapi tidak menyadari bahwa organ tubuh, iklim tidak cocok pada saat panas mendera. Panas yang luar biasa, harus minum es, sehingga menyebabkan kondisi kesehatan itu menjadi turun sedikit. Inilah yang harus kita pahami, pekerjanya dari organ dan iklim juga menyebabkan daripada rasa sakit. Seperti halnya yang dinasihatkan oleh Sang Buddha kepada Yang Mulia Kirimananda. Dua siswa, iklim sedang ekstrim. Organ tubuh tidak bisa menerima, sehingga kondisi ini menyebabkan badan jasmanimu menjadi lemah. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah perilaku yang ceroboh. Perilaku ceroboh dari tiga sumber yang sering kita dengar, yaitu perilaku badan jasmani kita. Yang kedua, perkataan atau ucapan kita. Dan yang ketiga adalah pikiran kita. Tiga sumber utama dari perilaku dan diliputi kecerobohan, maka menjadi penyebab penyakit. Maka perilaku kita jaga. Seperti halnya pada saat ini, di mana memasuki tahap yang menyenangkan bagi penanganan COVID 2019, ya, kita kenal COVID-19, sudah turun levelnya. Tetapi kita tidak boleh melakukan perilaku yang ceroboh, tidak kendor. Ya. Kecerobohan yang kita lakukan akan menyebabkan penyakit. Perilaku, ucapan, dan pikiran kita harus kita jaga. Walaupun saat ini situasi kondisi yang begitu sedikit mengembirakan, marilah kita tidak menimbulkan perilaku ceroboh. Tetap waspada. Sati sampajana. Ya. Yang kelima adalah faktor eksternal. Penyakit disebabkan faktor eksternal, yaitu serangan orang lain. Serangan orang lain mungkin segala sesuatu yang menyebabkan kita sakit. Makhluk lain, ini jelas. Dan yang ketiga adalah makanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanan adalah faktor kelima yang menyebabkan kita menjadi sakit, yang dikenal dengan faktor eksternal. Makhluk lain, ya misalnya disengat lebah atau diserang orang lain, kena timpuk batu dan sebagainya, ya ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah kamma atau karma. Jadi saya mempunyai pesan yang harus dipahami oleh seluruh pendengar pada kesempatan ini, bahwa jangan, sekali lagi, jangan langsung memberikan vonis bahwa penyakit pasti berhubungan dengan karma saja. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang tidak dibarengi dengan bahu saja atau tidak berpengetahuan yang bijak atau luas, karena langsung menukik kepada pengertian karma. Ini adalah hal yang menyebabkan menjadi momok yang luar biasa, karena
Sang Buddha sendiri telah memberikan nasihat kepada Yang Mulia Girimananda bahwa ada 6 penyebab daripada penyakit. Ya. 6 penyebab daripada penyakit. Karma adalah kekuatan yang tidak bisa dilogikakan tanpa penembusan. Bapak, Ibu, Saudara, saya pribadi tidak akan mampu memahami secara logika bagaimana karma itu sendiri. Karma bukan sesuatu yang mudah kita pahami. Sesuatu yang mudah menimbulkan pengertian. Karena berprosesnya ini sungguh-sungguh rumit. Ada 64 cara bekerjanya karma. Sangat panjang. Jadi jangan sedikit-sedikit kita langsung memvonis karma. Ini adalah pemahaman yang sempit yang sering kita miliki. Karena keputusasaan, sehingga kita selalu berlindung di bawah ketiaknya karma. Pemahaman karma. Ini adalah hal yang harus kita coba renungkan, bahwa apa yang disampaikan Buddha dalam menasehati Yang Mulia Girimananda, karma adalah faktor terakhir. Sehingga Bapak Ibu sekalian, iklim, bekerja, niyama, ya, utu niyama, bekerja malam hari ini, hujan, tetapi menyesuaikan diri. Bagaimana kita menyesuaikan diri iklim itu? Atau iklim COVID-19 masih berada di tengah-tengah kehidupan kita. Iklim, utu niyama. Maka kita menyesuaikan apa yang dilakukan oleh umat Buddha, mengikuti petunjuk daripada pemerintah, mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu itulah yang namanya menyesuaikan diri dengan bekerjanya hukum alam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita pahami, ya. Masih ada waktukah? Karena masih beberapa slide. Masih boleh panitia? Silakan, Bante. Ya. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan kebajikan kita. Yaitu bagaimana kita semua menjaga itu semua. Sang Buddha memberikan khotbah kepada Biasana, ya, Biasana yang termasuk di dalam Gilana Waku Biasana Sutang. Suta yang diberikan kepada Biasana, Anguttara Nikaya 3, 147. Ada 5 kondisi yang menyebabkan perilaku bijak, perilaku luar biasa, juga bagaimana Anda semua berperilaku itu dalam mengembangkan diri di dalam menjaga kesehatan. Yang pertama adalah nati sampada. Mari bersama-sama menjaga sanak keluarga itu mempunyai keberhasilan yang baik. Bagaimana caranya? Tentu semua punya porsi. Kembali lagi, semua punya porsi. Bagaimana peran orang tua, bagaimana peran anak, bagaimana peran suami, bagaimana peran istri, bagaimana peran guru, spiritual, bagaimana peran pekerja, bagaimana peran pembantu dalam tanda kutip yang membantu, itu semua harusnya merupakan keberhasilan dalam sanak keluarga. Ini dipahami punya peran yang harus dijalankan. Perilaku bijak akan menyebabkan
keberhasilan Boga Sampada, yaitu keberhasilan dalam hal kekayaan. Beberapa saat yang lalu yang pernah mendengar ceramah saya ulang kembali bahwa kekayaan adalah hal yang harus diraih oleh para perumah tangga. Saya tegaskan, kekayaan materi adalah hal yang harus diraih oleh perumah tangga. Mengapa demikian? Bapak Ibu, mari kita berpikir kembali, mengingat apa yang telah Anda baca. Mengingat apa yang telah Anda baca di dalam riwayat hidup Buddha Gautama. Buddha Gautama senantiasa diiringi oleh orang-orang yang materinya berlebih. Raja Bibisara, Raja Pasenadi, Sujata, Jiwaka Kumarabaca, Anata Pindika, ya, dan Sujata yang lain, akan ada 2 Sujata, itulah yang senantiasa menyokong Buddha, dan termasuk ayahandanya Raja Sudodana. Jadi beliau-beliau semua adalah orang yang mempunyai keberhasilan di dalam kekayaan. Itu adalah karena hasilkan dari perilaku yang bijak. Ya, yang ketiga, Arogya Sampada, keberhasilan dalam hal kesehatan. Pada saat kita memahami kesehatan adalah keuntungan terbesar bagi diri kita bersama, Bapak Ibu sekalian, maka kita harus menjaga keberhasilan kesehatan ini dengan cara apa yang dinasihatkan oleh Sang Buddha, dengan perilaku yang bijak, menyadari bahwa pada hal-hal yang akan menyebabkan kesehatan itu terganggu, itulah yang harus dimunculkan. Ya, Sila Sampada, keberhasilan dalam hal perilaku bermoral, ini akan mengiringi kita. Dan yang terakhir, Titik Sampada, keberhasilan dalam pandangan. Ada 5 hal yang berbeda yang dinasihatkan oleh Sang Buddha terhadap hasil perilaku kebajikan. Yang di bawah adalah Nati Sampada, Boga Sampada, Arogya Sampada, Sila Sampada, Titik Sampada, itu ada di Gilana Waga Biasana Sutang. Sedangkan yang lain, ya, yang dinasihatkan juga, tetapi sama juga, ya, waganya sama, tapi kepada Patamana Yusa beliau berbeda cara menasihati terhadap 5 hal itu. Yang pertama adalah sapa yakkari, ya, sapa yakkari, melakukan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Saya yakin semua umat Buddha yang terkasih di dalam Dhamma ini bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Ya. Sapaye, inilah yang mampu membuat diri Anda menjadi orang yang bijaksana, melakukan mengira-ira hal-hal terhadap barang yang bermanfaat. Segala sesuatu yang dibeli apabila bermanfaat. Ya. Apabila yang segala sesuatu yang tidak bermanfaat, tetapi masih ada di rumah masih bisa dipakai, tetapi ada diperbarui barangnya, yang tadi bisa disumbangkan kepada yang lain yang belum mempunyai. Itulah perilaku sapaye. Ini khotbah yang berbeda. Ya, khotbah yang berbeda terhadap 5 manfaat dan keberhasilan. Yang ketiga, ya, bagaimana Anda mempunyai cara mencerna apa yang Anda buat itu menjadi